Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kepada yang terhormat Dewan Juri yang saya hormati, Bapak-bapak, ibu-ibu, sahabat-sahabat, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan atas izinnya kita dapat bertemu dan berkumpul bersama-sama dalam memperingati Maulid junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bahwa sejarah sepanjang perjalanannya banyak mencatat orang-orang besar. Ada orang menjadi besar karena pangkat jabatan dan kekuasaan. Apabila pangkat jabatan dan kekuasaannya itu selesai, maka selesailah sampai di situ. Adapun Rasul yang kita peringati hari ini, beliau besar bukan karena pangkat jabatan dan kekuasaan. Beliau besar karena dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an yang berbunyi, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh telah ada bagi kamu pada diri Rasulullah contoh teladan yang sangat baik. Mengapa Rasul menjadi contoh buat kita? Yang pertama, menjadi contoh buat kita karena beliau manusia, hidup dan berjuang secara manusiawi. Kalau manusia mencontoh manusia itu wajar. Yang tidak wajar, manusia disuruh mencontoh jin atau malaikat. Maka di dalam Al-Quran yang berbunyi, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum." Sungguh telah ada padamu seorang rasul yang berasal dari jenis kamu, yaitu manusia. Kalau rasul yang diutus Allah itu jin atau malaikat dan dia berhasil menjalankan tugasnya, mungkin kita nggak perlu kagum. Saya yakin orang sedunia pun akan beriman semuanya. Bukti yang kedua, bahwa Rasul menjadi contoh di dalam kehidupan kita. Apabila kita seorang pemimpin, beliau pun seorang pemimpin. Apabila kita seorang pedagang, beliau pun seorang pedagang yang jujur. Apabila kita seorang mubaligh, beliau pun berdakwah menyiarkan agama Islam di mana-mana. Di dalam keseluruhannya itu tercermin uswatun hasanah, contoh teladan yang baik. Bagaimana cinta Rasul kepada umatnya dan bagaimana cinta kita kepada beliau, bahwa Rasul yang kita peringati hari ini betul-betul cinta kepada kita umatnya. Bukti yang pertama, beliau keadaannya sangatlah miskin dan beliau sering berdoa. Apa doa beliau? Ya Allah, hidupkan saya dalam keadaan miskin, matikan saya dalam keadaan miskin, dan kumpulkan saya di akhirat nanti dengan golongan orang-orang miskin. Di dalam sejarah beliau, keadaan rumahnya sangatlah kecil. Tidurnya beralaskan pelepah dari daun kurma. Sarapannya segelas air zam-zam dan sepotong roti, kadang-kadang 3 butir kurma. Di dalam Al-Quran yang berbunyi, "Walasawfa yu'tika rabbuka fatardo." Allah akan memberikan kepadamu, wahai Muhammad, apa saja yang bisa menyenangkan hatimu. Apakah kau ingin kekuasaan, ingin menjadi seorang raja? Apakah kau ingin menjadi kaya? Itu Jabal Uhud bisa menjadi emas. Apakah kau ingin seorang wanita yang cantik? Tinggal bilang saja. Tapi Nabi menolak. Kalau demikian ya Allah, apa saja yang diberikan kepada saya? Berikan saya kekuasaan, berikan saya emas sebesar gunung Uhud, seluruhnya tidak akan sanggup menyenangkan hati saya selama saya mendengar satu saja umat saya yang masuk di dalam neraka. Ternyata tawaran harta tidak menggiurkan beliau. Yang difikirkan siang malam hanyalah keselamatan kita umatnya. Bukti yang kedua, ketika turun perintah hijrah dan ketika posisi di Mekah itu sudah kepepet,
sebagian sahabat untuk mengusulkan kita hijrah saja ya Rasul. Apa kata baginda Rasul? Hijrah ya hijrah, tapi menunggu komando belum turun. Karena kebijaksanaan apapun itu menunggu wahyu. Dan ketika perintah hijrah itu turun, beliau berpidato di depan sahabat-sahabat. Saudara-saudara, perintah hijrah sudah turun. Berangkatlah saudara-saudara terlebih dahulu ke Madinah. Lalu Anda sendiri bagaimana ya Rasul? Saya belakangan. Kenapa ya Rasul? Karena yang dikejar-kejar untuk dibunuh itu saya. Kalau kita berangkat bersama-sama, kita akan dikejar-kejar terus. Tapi kalau Tuhan berangkat dulu ke Madinah, sementara saya tetap berada di kota Mekah, Tuhan akan selamat tiba di kota Madinah. Keadaan yang begitu kritis, tapi umatnya dulu disuruh hijrah. Beliau tetap berada di kota Mekah menghadang mara bahaya. Ini rupanya seorang pemimpin yang lebih mementingkan keselamatan umatnya daripada keselamatan dirinya. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, demikian saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan cinta kita kepada baginda Rasul dapat kita wujudkan dengan memperbanyak bersolawat kepada beliau agar kita mendapatkan syafaatnya nanti. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabiridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.